Malam itu, di sebuah warung kopi pinggir jalan yang tak pernah benar-benar sepi, 4 remaja duduk melingkar di meja kayu yang agak reyot. Mereka adalah Reza, Dito, Ayu dan Tegar, sahabat lama yang belakangan punya hobi baru, membuat konten horor untuk kanal YouTube mereka yang baru dirintis. Reza, yang paling cerewet sekaligus ide paling gila sering keluar darinya, menepuk meja sambil bersemangat. Gue dapat info rumah kosong di ujung Jalan Manggis. Katanya udah 20 tahun gak ditempati. Ada yang bilang dulu pernah dipakai syuting, tapi ditinggalin karena banyak kejadian aneh. Dito menatapnya, ragu. Lo yakin? Gue pernah dengar juga. Itu rumah tua, jendelanya pada bolong, pintu gerbangnya udah kayak mau roboh. Ayu, satu-satunya perempuan di antara mereka, hanya mengaduk minumannya perlahan. Kalau emang itu serem, bagus buat konten. Tapi kita harus pastiin gak nekat. Jangan asal masuk. Makanya kita atur baik-baik, sahut Tegar yang dari tadi lebih banyak diam. Bawa senter, kamera, sama alat-alat kayak biasanya. Kita gak usah lama-lama di dalam. Paling 30 menit. Udah cukup buat dapat bahan. Reza mengangguk mantap. Gua udah cek lokasinya siang tadi, masih bisa dimasukin. Gak ada penjaga, tapi banyak semak di halaman depannya. Obrolan mereka berlanjut hingga malam makin larut. Suasana warung makin sepi, dan angin malam mulai menusuk kulit. Mereka belum tahu bahwa langkah mereka malam itu bukan sekadar mencari konten, tapi justru akan membangunkan sesuatu yang sudah lama tertidur. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika mobil yang mereka tumpangi berhenti di depan sebuah jalan sempit yang dipenuhi bayangan pohon. Lampu-lampu jalan sudah tak menyala dan rumah-rumah di sekitar terlihat gelap dan kosong. Di ujung jalan itu, berdirilah rumah tua yang jadi tujuan mereka malam ini. Bangunannya besar, 2 lantai, dengan cat dinding yang sudah mengelupas dan atap yang terlihat miring di beberapa sudut. Gerbang besi di depannya terbuka setengah, berkarat, dan digelayuti oleh sulur-sulur tanaman liar. Reza turun lebih dulu, menggenggam kamera di tangan, disusul oleh Dito, Ayu dan Tegar yang membawa tas berisi perlengkapan. Ini dia, gumam Reza, matanya berbinar. Pas banget suasananya. Ayu menatap ke arah rumah itu sambil memeluk jaketnya. Udara malam terasa dingin meski tidak ada angin yang bertiup. Rumahnya lebih besar dari yang gua bayangin. Tegar memeriksa kamera senter yang dipasang di kepala. Kita mulai dari halaman depan dulu. Jangan langsung masuk. Biar Dito ambil beberapa shoot eksterior. Dito mengangguk, mengambil posisi agak mundur sambil mengarahkan kamera. Dari balik lensa, rumah itu tampak lebih sunyi dan suram. Tapi Dito tidak berkata apa-apa. Ia hanya terus merekam, kadang berhenti untuk memperbaiki fokus. Sementara itu, Reza perlahan mendorong gerbang besi yang setengah terbuka. Bunyi gesekan logam dengan tanah kering mengisi keheningan malam, membuat semuanya terdiam sesaat. Mereka saling pandang, lalu satu persatu melangkah masuk ke halaman yang dipenuhi rumput liar. Langkah mereka terasa berat, bukan karena lelah, tapi ada semacam keraguan yang menggantung di udara. Ayu sempat menoleh ke jalanan di belakang mereka, seolah ingin memastikan bahwa mereka memang datang berempat. "Jangan terlalu jauh dari pintu depan," kata Tegar. "Kita survei dulu bagian teras. Kalau aman baru masuk." Rumah itu berdiri diam, seperti sedang memperhatikan tamu-tamunya dari kejauhan. Teras rumah itu dipenuhi dedaunan kering dan pecahan genting. Dindingnya ditumbuhi lumut, dan ada beberapa coretan tak jelas di dekat pintu depan. Reza berhenti di depan daun pintu yang sudah setengah lepas dari engselnya. "Gua buka ya," katanya pelan. Tegar mengangguk. "Pelan-pelan aja." Pintu itu bergeser dengan mudah. Mereka masuk satu persatu ke dalam ruangan pertama, sebuah ruang tamu yang dulunya mungkin cukup mewah.
Kini, hanya sisa-sisa perabot kayu yang berdebu dan sarang laba-laba di tiap sudut. Langit-langitnya sebagian retak dan ada jejak rembesan air di dinding. Dito menyalakan kamera utama. Rolling, gumamnya. Ia berusaha tetap fokus meski aroma lembab dan apek membuat perutnya terasa tidak nyaman. Ayu berjalan pelan ke sisi kanan ruangan, memeriksa lemari tua yang pintunya menggantung satu. Di dalamnya hanya ada debu dan beberapa potongan kain lusuh. Ada bekas baju-baju lama, kayaknya dulu sempat ada yang tinggal di sini. Wajar, katanya rumah ini dulunya milik seorang guru, kata Reza. Tapi waktu istrinya meninggal mendadak, dia pergi dari sini dan gak pernah balik. Terus kenapa rumah ini jadi angker? Tanya Ayu sambil tetap menelusuri bagian sudut ruangan. Reza menyeringai. Ada banyak versi. Ada yang bilang si guru itu sering datang malam-malam, berdiri di jendela. Ada juga yang bilang istrinya gak pernah benar-benar pergi. Suasana mulai hening. Tak ada yang tertawa. Bahkan Dito yang biasanya cepat membalas, hanya menunduk menatap layar kameranya. Tegar melirik jam tangannya. Kita keliling lantai 1 dulu, habis itu naik kalau memungkinkan. Langkah mereka berlanjut ke ruang tengah. Ada meja makan panjang dengan kursi-kursi lapuk. Di ujung ruangan itu, ada tangga kayu yang menuntun ke lantai 2. Setiap anak tangganya tertutup debu tebal, tapi tidak tampak rapuh. Di antara semua itu, tak ada yang menyadari satu hal kecil. Sehelai gorden di jendela belakang perlahan bergoyang. Padahal tak ada angin sama sekali malam itu. Tangga tua itu berderit ringan saat mereka menaikinya satu persatu. Meskipun kayunya tampak kokoh, setiap pijakan memberi kesan rapuh, seolah ada sesuatu yang tertahan dalam diamnya. Tegar sampai lebih dulu di lantai 2. Ia menyorotkan senternya ke lorong sempit yang membentang lurus, dengan beberapa pintu tertutup di kiri dan kanan. Dindingnya lebih kusam dari lantai bawah, dan bau lembab lebih tajam di sini. Kayaknya kamar tidur semua, katanya lirih. Reza menoleh ke Dito. Ambil shot lorongnya, fokus ke ujung. Dito diam sejenak sebelum menurut. Ia mengangkat kameranya dan merekam lorong gelap itu. Di ujung sana, ada jendela kecil. Di bawah cahaya bulan, siluet semak-semak halaman belakang tampak samar dari balik kaca buram. Ayu mendekati pintu pertama di sebelah kiri. Gagangnya berdebu, tapi tidak terkunci. Ia mendorongnya perlahan. Ternyata sebuah kamar tidur. Di dalamnya hanya ada ranjang besi tanpa kasur, sebuah meja rias dengan cermin retak, dan lemari tua. Ini kayak kamar utama, gumam Ayu. Tegar masuk ke dalam dan memeriksa meja rias. Di lacinya, ia menemukan secarik kertas yang sudah menguning. Tulisannya nyaris tak terbaca, tapi masih bisa dikenali. Hari ini dia tidak bangun lagi, tapi aku masih bisa mendengar suara langkahnya. Mereka saling pandang, tak ada yang bicara. Reza mencoba bersikap tenang. Bisa jadi itu cuma tulisan buat drama atau teater, atau semacam naskah. Bisa aja rumah ini pernah dipakai buat syuting, kan? Ayu mengangguk perlahan, tapi matanya masih terpaku pada tulisan itu. Mereka keluar dari kamar dan melanjutkan ke pintu berikutnya. Pintu ini tertutup rapat dan agak sulit dibuka. Setelah beberapa kali dorongan, akhirnya terbuka dengan bunyi seret panjang. Di dalamnya gelap total. Tegar menyorotkan senternya. Sebuah kamar kecil, kosong, tapi ada bekas bingkai foto di dinding yang sudah menghitam karena lembab. Di lantai kamar itu, Dito menunjuk sesuatu. Sebuah boneka kayu kecil, setengah tertimbun debu, menghadap ke arah pintu. Gak lucu, bisik Dito. Reza mengangkat boneka itu perlahan. Bisa jadi properti lama, tapi kayaknya kita udah cukup dapat footage, ya? Tegar mengangguk. Satu kamar lagi, habis itu kita turun. Mereka berjalan kembali ke lorong. Tapi saat melewati jendela kecil di ujung, Ayu menghentikan langkahnya.
Ia menatap keluar. Tadi pas kita masuk, pohon belakang itu nggak ada ya? Tanyanya pelan. Yang lain mendekat. Di luar sana, di balik semak-semak, tampak sebatang pohon besar berdiri diam. Daunnya lebat dan batangnya membentuk lengkung aneh, seperti tangan yang membungkuk. Mereka diam. Satu persatu menoleh ke belakang, seolah berharap waktu bisa diputar mundur untuk memastikan. Tapi malam tetap berjalan, dan rumah itu seolah mengunci udara di dalamnya. Mereka turun dari lantai 2 dengan langkah cepat. Tak ada yang berkata banyak sejak melihat pohon itu. Masing-masing diam dalam pikirannya sendiri, mencoba menepis rasa tak nyaman yang perlahan tumbuh sejak membuka pintu pertama di atas. Saat mereka kembali berdiri di teras, udara malam terasa berbeda. Angin tidak bertiup, tapi ada hawa dingin yang menusuk, seperti embun dini hari yang datang terlalu awal. "Udah ya?" tanya Reza sambil memasukkan kamera ke tasnya. "Udah," sahut tegar cepat. "Kita cabut aja." Mereka kembali ke mobil dan melaju menyusuri jalan sempit yang tadi mereka lewati. Tak ada yang menyalakan musik seperti biasa. Obrolan pun hanya sesekali terdengar, ringan dan terputus-putus. Ayu duduk di bangku belakang, menatap keluar jendela. Bayangan rumah itu masih menempel di pikirannya. Lalu tiba-tiba ia bertanya, "Tadi kita nutup pintu rumahnya nggak?" Semua terdiam. Reza yang mengemudi menjawab tanpa menoleh, "Kayaknya enggak. Kenapa?" Ayu menelan ludah. "Tadi pas gue noleh ke belakang sebelum masuk mobil, pintunya udah ketutup rapat." Mobil terus melaju. Suara ban menyentuh aspal kasar jadi satu-satunya pengisi keheningan. Dito membuka tasnya, memeriksa kamera. "Ntar malam gue backup semua filenya," ujarnya mencoba mencairkan suasana. "Biar besok bisa kita edit bareng." Reza mengangguk. "Oke, kita posting cuplikannya dulu aja, biar penonton penasaran." Mereka akhirnya sampai di rumah masing-masing sekitar pukul 1 dini hari. Satu persatu turun dari mobil, saling berpamitan singkat tanpa banyak basa-basi. Entah kenapa malam itu tidak terasa seperti malam-malam biasanya. Dito masuk ke kamarnya, langsung menuju meja kerja dan menghidupkan laptop. Ia colokkan kabel kamera ke port USB dan membuka folder penyimpanan. Tapi saat ia mulai memindahkan file, matanya tertuju pada satu video pendek yang tak ia kenali. Durasi hanya 20 detik. Namanya VID 000. Ia mengerutkan kening. "Tadi gue mulai rekam dari VID 001, gumamnya. Ia klik video itu. Layar hitam. Lalu muncul gambar samar dari lorong rumah itu, seperti sedang direkam dari kejauhan. Tapi tak ada suara dan tak ada siapapun dalam frame. Kecuali bayangan gelap di tengah lorong yang perlahan bergerak ke arah kamera, semakin dekat. Hingga video berhenti sendiri. Dito menutup laptopnya cepat. Di luar kamarnya, terdengar suara seperti langkah kaki. Di lorong rumahnya sendiri. Pagi itu, Dito bangun dengan kepala berat. Ia mengira hanya kurang tidur karena malam sebelumnya terjaga sampai lewat pukul 3. Tapi ada yang aneh, tirai kamarnya terbuka sedikit, padahal ia yakin menutupnya rapat malam tadi. Ia bangkit, berjalan ke meja dan membuka laptopnya lagi. Video itu, VID 0000, masih ada. Ia menontonnya ulang, kali ini dengan suara ditingkatkan. Masih sama, tidak ada suara. Hanya rekaman lorong kosong dan bayangan samar yang mendekat. Namun saat mempause di detik ke-18, ia melihat sesuatu yang tak ia perhatikan sebelumnya. Bayangan itu memiliki bentuk kepala yang agak miring, dan di lehernya seperti ada ikatan kain putih. Dito buru-buru mematikan laptopnya. Napasnya berat. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, tapi juga tak bisa ia abaikan begitu saja. Tangannya gemetar sedikit saat membuka grup chat mereka. Ia mengetik cepat. "Barusan gue nemu file aneh.
Kayaknya bukan gua yang rekam deh. Tak butuh lama, Ayu membalas. File yang gelap itu, yang kayak lorong, tegar muncul di chat beberapa menit kemudian. Gua belum lihat, tapi dari semalam badan gua rasanya gak enak. Lalu Reza ikut menulis. Gua malah mimpi aneh. Kita lagi di lorong rumah itu, tapi semuanya diam. Kalian berdiri ngadep ke tembok. Gua coba manggil, tapi gak ada yang jawab. Kayak suara gua gak bisa keluar. Percakapan berhenti di situ untuk beberapa saat. Sunyi di layar seolah mencerminkan keheningan yang mereka rasakan. Hingga akhirnya, Ayu kembali mengetik. Gua juga mimpi semalam, tapi bukan lorong. Ada yang ngetuk jendela kamar gua dari luar, padahal gua tinggal di lantai 2. Tak ada yang membalas setelah itu, tapi semua membaca, dan masing-masing mulai menyadari rumah itu belum sepenuhnya mereka tinggalkan. Sore harinya Reza duduk di kamarnya, mencoba menenangkan diri dengan mengedit potongan video. Saat membuka salah satu rekaman dari lantai 2, ia berhenti pada satu frame. Di pantulan cermin kamar, keempat dari mereka terlihat, tapi ada bayangan kelima berdiri di pojok ruangan, menghadap ke dinding. Ia coba mundurkan dan jalankan ulang video itu. Kali ini, bayangan itu tidak ada. Reza mendesah panjang. Gua capek, katanya pelan. Ia pergi ke kamar mandi, membasuh wajah, dan saat menatap cermin di pantulannya, ia seperti melihat seseorang berdiri di balik pintu kamar. Tapi saat menoleh, pintu itu hanya terbuka sedikit, kosong. Malamnya, Ayu tidak bisa tidur. Tirai kamarnya kembali terbuka, padahal ia sudah menguncinya. Dan ketika ia menunduk untuk mengambil ponsel dari lantai, ia melihat sesuatu bergerak cepat di bawah ranjang. Ia mendongak dengan tubuh gemetar. Tak ada siapa-siapa. Namun dalam keheningan kamar, samar-samar terdengar bisikan. Seperti napas yang sangat dekat. Sudah 3 malam berturut-turut Dito merasa ada yang berubah di kamarnya. Bukan cuma suasana yang lebih dingin dari biasanya, tapi juga perasaan seperti sedang diawasi. Ia mencoba tetap logis. Mungkin hanya efek dari apa yang mereka lihat di rumah kosong itu. Mungkin pikirannya terlalu larut dalam suasana horor yang mereka ciptakan sendiri. Malam itu, ia kembali duduk di depan laptop, mencoba memutar ulang video-video mereka. Ia ingin mencari bukti bahwa semua ini hanya perasaan, bahwa tak ada yang aneh sebenarnya. Tapi di tengah menelusuri frame demi frame, ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Pantulan matanya di layar tidak bergerak seperti gerakannya sendiri. Seolah ada jeda, seolah itu bukan dirinya. Ia mengedipkan mata. Pantulan ikut mengedip, tapi sepersekian detik lebih lambat. Cukup untuk membuat dadanya terasa berat. Ia langsung menutup laptopnya. Malam makin larut. Ia rebahan dengan lampu kamar menyala. Suara kipas angin yang berputar lambat menjadi satu-satunya pengisi keheningan. Tapi lalu terdengar bunyi dari arah lemari. Seperti pintunya bergeser sedikit. Dito menahan napas. Perlahan, ia duduk. Matanya menatap lekat ke arah lemari kayu di sudut kamar. Pintunya memang sedikit terbuka, padahal ia yakin menutupnya rapat. Tak ada suara, tak ada gerakan. Tapi jantung Dito terus berdetak cepat. Akhirnya, ia beranikan diri bangkit, berjalan pelan ke arah lemari, dan menarik pintunya dengan cepat. Kosong. Hanya tumpukan jaket dan kotak kabel lama. Dito tertawa kecil, mencoba menghibur dirinya sendiri. Tapi saat ia menutup pintu lemari, dari belakang, ia merasa napas dingin menyentuh tengkuknya. Sangat dekat. Ia tidak berani menoleh. Tubuhnya diam, kaku. Sampai tiba-tiba, suara derit kecil terdengar dari balik tirai jendela. Seperti kain digesek pelan. Dito buru-buru berlari, membuka pintu kamar, dan keluar ke ruang tengah. Ia menyalakan semua lampu di rumah. Malam itu, ia tidur di sofa dengan televisi menyala tanpa suara.
Tapi tetap saja, saat ia terpejam, dalam mimpinya ia kembali ke lorong gelap itu, berdiri sendiri. Dan di ujung lorong ada sosok tinggi kurus tanpa wajah, hanya berdiri diam. Tapi Dito tahu, ia sedang diperhatikan. Dan dari bayangannya yang jatuh ke lantai, ada 2 kepala. Pagi menjelang, tapi Dito tidak merasa segar sedikit pun. Matanya sembab, kepalanya masih berat. Ia hanya sempat tidur sebentar menjelang subuh, dan bahkan itu pun dipenuhi mimpi buruk. Saat membuka ponsel, ia menemukan pesan dari Reza yang dikirim sekitar pukul 2 dini hari. Gua baru beresin potongan video yang kita ambil di ruang tamu rumah itu. Dito, lu berdiri deket cermin kan? Tapi waktu gua zoom, bayangan di cermin lu gak ngikutin gerakan lu. Dito menatap pesan itu lama. Jemarinya ragu untuk membalas. Ia ingin bilang bahwa ia juga melihat keanehan itu. Tapi semakin ia mengingatnya, semakin tidak masuk akal rasanya. Setelah mandi dan minum kopi yang tak sempat ia habiskan, Dito memutuskan menemui Reza di rumahnya. Ia tak ingin membahas semua ini lewat pesan. "Lo yakin?" tanya Dito setelah mereka duduk di ruang kerja Reza. Reza mengangguk, lalu memutar ulang video di laptopnya. "Lihat nih," katanya memajukan beberapa detik ke bagian yang ia maksud. Di sana, tampak Dito berdiri di samping cermin besar tua yang menggantung di dinding ruang tamu rumah kosong itu. Awalnya terlihat biasa. Tapi saat Dito mengangkat tangan kirinya untuk menyalakan senter, pantulan di cermin tidak melakukan hal yang sama. Malah tetap diam. Dito menatap layar dengan mulut sedikit terbuka. Ia tidak bisa berkata apa-apa. "Gue udah muter ulang belasan kali. Ini bukan glitch, Dit. Ini bukan kesalahan kamera. Dan yang paling parah," Reza menatapnya, ragu sejenak sebelum melanjutkan. Bayangan itu tersenyum. Dito memalingkan wajah. Reza mempause video. Suasana jadi hening. "Kita bawa pulang sesuatu ya?" ucap Reza akhirnya, pelan. Dito hanya mengangguk. Sore harinya grup chat kembali aktif. Ayu yang pertama menulis. Ia bilang semalam ia merasa ada yang duduk di ujung kasurnya. Dito bisa membayangkan bagaimana Ayu menulis itu sambil mencoba terdengar biasa, meski ada ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Beberapa menit kemudian, Tegar ikut merespons. Katanya, ia juga sempat terbangun dini hari karena merasa selimutnya seperti ditarik dari bawah. Dito membaca semua itu sambil duduk di kamarnya. Lampu menyala terang. Ia belum berani tidur lagi sejak kejadian semalam. Tapi yang paling mengganggu bukan soal tidur. Tadi siang, saat ia berdiri di depan kaca kamar mandi, ia melihat pantulannya tersenyum kepadanya. Padahal ia sendiri tidak sedang tersenyum. Dan senyum itu tetap tinggal, bahkan ketika ia mulai mundur. Pagi Sabtu, mereka akhirnya memutuskan untuk bertemu. Kali ini bukan untuk merekam video atau membuat konten, tapi untuk duduk bersama dan membahas apa yang sebenarnya sedang mereka hadapi. Mereka memilih bertemu di sebuah kafe kecil yang cukup sepi di pojok kota, jauh dari keramaian. Tempat itu terasa aman untuk sementara. Reza datang lebih dulu, diikuti Ayu yang mengenakan sweater longgar dan tampak seperti tidak tidur semalaman. Tak lama, Tegar muncul dengan mata merah dan langkah lambat. Dito datang paling akhir, membawa map kecil berisi salinan cuplikan video dan foto rumah yang ia print dari tangkapan layar. Mereka duduk, saling bertukar pandang, tanpa satupun langsung bicara soal rumah itu. Hingga akhirnya Ayu membuka suara, pelan. "Apa kita pernah nanya rumah itu dulunya punya siapa?" Dito menggeleng. "Kita cuma dengar dari anak-anak kampus, rumah kosong, angker, udah lama gak dihuni." "Gak cukup," potong Reza. "Kalau ada sesuatu yang ikut sama kita, kita harus tahu apa yang kita ganggu." Mereka pun sepakat mencari informasi.
Tegar mengusulkan untuk mulai dari kelurahan. Ia bilang, ayah temannya bekerja sebagai staf di sana dan mungkin bisa membantu mencari data rumah itu. Minggu siang, mereka bertiga, Tegar, Dito, dan Ayu, pergi ke kantor kelurahan. Reza tidak bisa ikut karena harus mengurus pekerjaan keluarga. Tegar memanfaatkan kenalannya, dan setelah beberapa menit berbasa-basi, mereka diizinkan melihat arsip lama. Mereka mencari alamat rumah itu berdasarkan koordinat dan patokan jalan. Beberapa lembar dokumen akhirnya ditemukan. Kertas usang dengan tulisan tangan yang nyaris pudar. Dari dokumen itu, mereka mengetahui bahwa rumah tersebut milik seorang perempuan bernama Ratna Wulandari yang tercatat meninggal pada tahun 1997. Setelah kematiannya, rumah diwariskan kepada adiknya, namun tidak pernah ditempati lagi. Yang membuat mereka terdiam adalah keterangan di bagian bawah dokumen. Rumah tidak dijual, tidak diwariskan secara sah, tidak boleh dialihkan karena dalam sengketa adat. Lihat ini, bisik Ayu menunjuk sebuah catatan kecil yang tertulis dengan tinta berbeda. Pengalihan hak tertunda karena kasus hilangnya satu keluarga pada tahun yang sama. Tegar membaca ulang tulisan itu dengan alis mengernyit. Hilang? Jangan-jangan. Dito menelan ludah. Yang kita ganggu bukan cuma bangunan kosong. Mereka diam cukup lama. Ruang arsip terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Sebelum mereka pergi, salah satu staf tua di sana menghampiri mereka. Tampaknya memperhatikan sejak tadi. Kalian cari data rumah yang itu ya? Tanyanya pelan, nadanya seperti menyimpan sesuatu. Tegar mengangguk. Iya pak, emang kenapa? Pria itu menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan pelan, kalau rumah itu, kalian udah masuk, jangan balik lagi ke sana. Dulu juga ada anak-anak yang coba iseng, tapi gak semua dari mereka bisa tidur tenang setelahnya. Kenapa pak? Tanya Ayu. Si bapak menunduk sejenak sebelum menjawab. Karena yang tinggal di situ gak pernah suka dikunjungi. Setelah keluar dari kantor kelurahan, suasana di dalam mobil terasa berat. Tak ada musik, tak ada percakapan. Hanya suara jalan dan pikiran yang berseliweran di kepala masing-masing. Dito yang menyetir, sesekali melirik ke kaca spion, seolah memastikan tak ada yang ikut dari belakang. Sementara Ayu memandangi salinan dokumen rumah tua yang tadi mereka fotokopi. Tegar hanya duduk diam di kursi belakang, matanya kosong menatap keluar jendela. Ketika lampu merah menyala di sebuah perempatan, Tegar akhirnya bersuara, pelan. Kalau kita nemuin siapa yang pernah tinggal dekat rumah itu, mungkin kita bisa tanya lebih lanjut. Ayu menoleh. Kamu punya bayangan siapa? Tegar mengangguk. Gua inget waktu dulu, pas gua masih kecil, ada ibu-ibu penjual jamu yang sering keliling dekat situ. Namanya Bunah, rumahnya gak jauh dari area itu. Mungkin dia tahu. Dito langsung belok ke arah yang dimaksud tanpa banyak bicara. Rumah Bunah kecil dan sederhana. Terletak di gang sempit, agak masuk dari jalan utama. Pagar kayunya sudah mulai lapuk dimakan waktu, dan ada tanaman sirih menjalar di pagar sisi kanan. Ketika mereka mengetuk pintu, seorang perempuan tua membukanya. Wajahnya keriput, matanya tajam tapi tenang. Ia menatap mereka lama sebelum akhirnya bertanya, "Mau cari siapa?" "Bunah ya bu?" tanya Tegar. "Saya Tegar, dulu sering beli jamu waktu kecil. Ini teman-teman saya." Perempuan itu mengangguk pelan. "Masih ingat," katanya singkat. Setelah mereka menjelaskan maksud kedatangan, Bunah mempersilakan mereka masuk. Ia menyeduhkan teh hangat, lalu duduk perlahan di kursi kayu tua di ruang tamu. "Rumah yang kalian maksud, yang di ujung jalan besar itu?" tanyanya. "Iya bu, yang kosong dan gak pernah ditinggali sejak lama," jawab Dito. Bunah menatap teh di tangannya, lalu berkata pelan,
Dulu, rumah itu milik Mbak Ratna. Orangnya tertutup tapi sopan. Dia tinggal sendirian, sampai adiknya, Bram namanya, datang dan ikut tinggal. Setelah itu, banyak yang berubah. Ayu menyimak serius. Berubah bagaimana, Bu? Orang-orang mulai lihat hal aneh di sekitar rumah. Kadang malam-malam ada suara tangis. Kadang ada yang lihat Mbak Ratna jalan di halaman, padahal katanya sudah meninggal. Kata Buna, nadanya datar tapi membuat tengkuk mereka dingin. Jadi dia, gentayangan, bisik Tegar. Buna menggeleng. Bukan gentayangan, tapi tinggal, kayak gak pernah pergi. Mereka terdiam cukup lama, sampai akhirnya Buna berdiri dan mengambil sesuatu dari lemari tua di sudut ruangan. Ia kembali membawa sebuah album lusuh dan menunjuk satu foto hitam putih. Ini Mbak Ratna, katanya. Mereka mendekat. Dito menatap foto itu dalam-dalam. Perempuan muda dalam foto tampak mengenakan kebaya dan duduk di kursi kayu. Sorot matanya tajam. Tapi bukan itu yang membuat Dito merinding. Perempuan dalam foto itu mirip sekali dengan sosok yang ia lihat berdiri di balik jendela lantai 2 rumah tua. Pada malam mereka merekam video. Bu, suara Dito nyaris bergetar. Ibu yakin ini foto lama? Buna mengangguk. Itu diambil tahun 80. Waktu itu belum banyak rumah di daerah situ. Dito menelan ludah. Ia tahu betul, foto itu bukan sekadar potret lama. Itu wajah yang masih hidup di ingatannya. Hujan turun sejak sore. Langit mendung menggantung rendah seperti sedang menunggu sesuatu jatuh dari atas sana. Dito duduk di dalam mobilnya bersama Reza, Ayu, dan Tegar. Tak ada suara, hanya denting hujan di atap mobil dan desah napas yang mulai terasa berat. Malam ini mereka memutuskan kembali ke rumah itu. Bukan untuk konten, bukan untuk pembuktian, tapi untuk mengembalikan apapun yang mereka bawa keluar dari sana. Gangguan yang mereka alami makin menjadi. Dito sempat melihat bayangan merayap di balik tirai kamarnya. Reza mendengar langkah kaki di langit-langit rumahnya semalaman. Ayu mencium bau anyir seperti bunga busuk yang datang dan pergi tanpa alasan. Dan Tegar sudah 3 malam tidur di musala karena tak tahan mendengar bisikan dari dalam lemarinya sendiri. Apa kita yakin ini caranya? Tanya Ayu. Suaranya nyaris tenggelam di antara suara hujan. Kita nggak tahu cara lain, jawab Dito pelan. Tapi semuanya dimulai dari sana. Mungkin harus kita akhiri di sana juga. Mereka membawa potongan foto dari arsip, salinan dokumen rumah, dan sebuah sesajen sederhana yang disiapkan Buna. Katanya, bukan untuk mengusir, tapi sebagai bentuk permisi, kalau memang ada yang masih menetap di rumah itu. Rumah itu tak terlihat lebih menyeramkan dari sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang berbeda malam ini. Udara di sekitar rumah seperti lebih padat. Seolah setiap embusan napas menjadi lebih berat, lebih pekat. Gerbang besi tua itu masih terbuka setengah. Jalan setapak menuju pintu utama digenangi air hujan. Lampu jalan di dekat rumah mati. Hanya cahaya dari senter mereka yang menembus kegelapan. Cepat aja, bisik Reza. Kita taruh sesajen di ruang tengah, baca doa, terus keluar. Dito memimpin masuk. Pintu rumah berderit saat didorong, tapi tidak karena angin. Rasanya lebih seperti dibukakan dari dalam. Ayu gemetar, tapi tetap melangkah. Ruang tamu sama seperti terakhir kali mereka tinggalkan. Debu, sofa tua, cermin besar yang tak lagi ingin mereka tatap. Mereka letakkan sesajen di atas meja kecil dekat tangga. Dito membacakan kalimat yang ditulis Buna di secarik kertas. Bukan mantra, tapi semacam permintaan maaf. Kami datang tanpa izin. Kami tidak tahu. Kami kembalikan semuanya. Kami mohon, biarkan kami pergi dengan damai. Mereka diam, menunggu, tapi tak ada apa-apa. Hanya suara hujan di luar. Dan kemudian, langit-langit rumah mengerang. Pelan, lalu lebih keras. Seperti ada yang berjalan di atas mereka. Langkah kaki, perlahan, menuju tangga.
Tegar mundur. Ayu menutup mulutnya dengan tangan. Reza menggenggam senter erat-erat. "Udah, kita pergi sekarang," bisik Dito. Tapi sebelum mereka sempat berbalik, sebuah suara terdengar dari lantai atas. Suara yang seharusnya tidak ada. "Kenapa pergi lagi?" Suara perempuan. Datar, tidak berteriak, tapi menggetarkan setiap tulang. Lampu senter Ayu meredup, lalu mati, menyusul satu persatu, hanya kegelapan. Dan napas mereka yang tercekat. Dari cermin besar di ruang tamu, muncul pantulan yang tidak sesuai. Bayangan 4 orang berdiri, tapi bukan mereka. Sosok-sosok itu tidak mengenakan pakaian yang sama. Mereka pucat, dan semuanya menatap lurus ke arah mereka yang nyata. Salah satu dari bayangan itu tersenyum dan berkata lagi, "Kalian sudah jadi bagian." Lampu senter padam. Ruangan tenggelam dalam gelap. Cermin besar masih menampilkan sesuatu yang tak seharusnya ada. 4 bayangan berdiri di dalam pantulan, mengenakan pakaian yang berbeda, tubuh pucat, mata kosong. Mereka menatap lurus ke arah Dito dan yang lainnya. Dito menggenggam tangan Ayu. Ia bisa merasakan jari Ayu yang dingin dan bergetar. Tegar mundur perlahan, lalu tersandung ke kursi tua di belakangnya. Reza menahannya agar tidak jatuh. Mereka semua saling merapat, tak satu pun berani mengucapkan kata keras-keras. Dari lantai atas terdengar suara langkah yang menuruni tangga. Bukan derit, bukan gebrakan, hanya berat langkah yang terasa dalam hati. Satu demi satu, menuruni anak tangga dengan pelan. "Kita harus keluar sekarang," ucap Dito cepat, namun tetap setenang mungkin. Mereka bergerak menuju pintu, tapi saat Dito menarik gagangnya, pintu tak bergeming. Ia mencobanya beberapa kali, tak ada hasil. Pintu seperti menyatu dengan dinding. Tegar mencoba membuka jendela, tapi terkunci rapat. Bahkan kaca yang sudah retak tampak utuh kembali. Lampu gantung di tengah ruangan tiba-tiba menyala. Bukan karena saklar, melainkan seperti ada yang memanggil terang itu sendiri. Di ujung tangga berdiri sesosok perempuan. Rambutnya tergerai panjang, wajahnya pucat, matanya kosong. Reza menatapnya tanpa bisa berpaling. Ia tahu itu sosok yang pernah mereka lihat di foto lama rumah ini. "Itu dia." "Ratna," bisiknya. Perempuan itu melangkah turun. Perlahan, tenang. Tatapannya tak pernah lepas dari mereka. Mereka mundur serentak. Dito menyentuh cermin besar di belakangnya. Permukaannya dingin, tetapi seperti berdenyut. Cermin itu mulai berubah. Ada retakan kecil, menjalar dari sudut ke tengah, lalu membentuk celah. Kabut tipis keluar darinya, menyebar di lantai, mengelilingi kaki mereka. Sebuah suara terdengar. Suara Ratna, tenang dan jelas. "Kalian yang membangunkan." Langkahnya terhenti di lantai bawah. Mereka semua terpaku. "Kami minta maaf," ucap Ayu pelan. "Kami tidak tahu. Kami hanya ingin semuanya berhenti." Ratna memiringkan kepala, seolah memperhatikan mereka lebih dalam. Lalu dari belakangnya muncul sosok laki-laki. Tubuhnya tinggi, wajahnya datar, matanya merah samar. Ia berbicara dengan nada yang tak bernyawa. Terlambat. Tiba-tiba udara di ruangan berubah. Seperti tekanan menekan dada mereka. Sesuatu yang tak terlihat mengusir mereka, namun tak membiarkan pergi. Lalu, di antara semua ketegangan itu, angin dingin menyelusup masuk. Pintu yang semula terkunci kini sedikit terbuka, seperti diberi kesempatan terakhir. Dito langsung menarik Ayu. "Sekarang," ucapnya, "kita keluar sekarang." Mereka berlari, tak berpikir, melewati ruang tamu, melompati genangan air di ambang pintu. Tubuh mereka diterpa udara malam yang dingin dan basah oleh hujan. Tapi mereka tak berhenti hingga mencapai mobil. Dari kejauhan, rumah itu kembali gelap. Tak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Seminggu kemudian, garis kuning terpasang di depan rumah kosong itu.
Warga sekitar mulai memperbincangkan suara-suara dan cahaya yang muncul di malam hari. Tapi ketika aparat datang memeriksa, rumah itu sunyi. Tak ada tanda siapapun pernah kembali ke dalam. Di dalam ruang tamu, cermin besar telah hancur menjadi serpihan. Namun di antara pecahan itu, satu pantulan tampak masih utuh. 4 sosok berdiri di sana. Tak bergerak, menghadap ke dinding, seolah belum benar-benar pergi. Sudah sebulan berlalu sejak malam itu. Dito, Ayu, Reza, dan Tegar sepakat untuk tidak pernah membicarakan kejadian di rumah kosong itu lagi. Semua video dihapus, channel mereka dihapus, bahkan kamera mereka disimpan di tempat tertutup. Tak ada yang berani menyentuhnya lagi. Tapi ketenangan itu hanya di permukaan. Ayu kini tidur dengan lampu menyala. Ia tak pernah lagi membuka tirai jendela kamarnya, meski matahari bersinar terik di luar. Kadang ia terbangun dengan dada sesak, merasa ada yang berdiri di sudut kamarnya. Hanya diam, Reza berhenti kuliah. Ia mengurung diri, tak membalas pesan siapapun. Ibunya bilang, Reza kerap berbicara sendiri di kamar, kadang tertawa kecil, kadang memanggil nama yang tak dikenal. Tegar pindah kota. Ia bilang ingin memulai dari awal, tapi dalam setiap foto yang ia unggah, wajahnya selalu tampak lelah. Matanya seperti tidak pernah benar-benar tidur. Dan Dito masih mencoba berpikir logis, mencari jawaban lewat buku, forum, bahkan mendatangi seorang sesepuh di luar kota. Namun di malam ke-30 sejak kejadian itu, Dito menerima sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Kau belum benar-benar pergi. Di bawahnya terlampir sebuah foto. Samar, gelap, tapi bisa dikenali. Cermin besar. Dengan bayangan dirinya sendiri berdiri menghadap ke dinding. Meski Dito yakin ia tidak pernah kembali ke rumah itu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.